Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang belum dimulai, namun antara Cina dengan timnas Indonesia malah sudah menyalakan sumbu masing-masing jika kedua negara tersebut akan saling berperang di lapangan. Terbaru, media Cina menyoroti dengan target tinggi yang diucapkan oleh Sinteyong. Menurut mereka, target yang dicanangkan oleh pelatih timnas Indonesia itu terlalu tinggi untuk tim seperti Indonesia. Hal yang membuat Tom Hye tidak terima, di mana dirinya langsung memberikan balasan atas apa yang dilakukan oleh media Cina. Dan untuk itu, inilah cerita di balik panasnya jelang pertemuan antara Cina melawan Indonesia. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Indonesia dengan Cina di cabang sepak bola terlihat adem-adem saja. Alasannya adalah karena kedua tim sudah jarang bertemu, entah di laga uji coba maupun di laga resmi. Tercatat pertemuan terakhir antara Indonesia dengan Cina terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Saat itu Cina berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0. Pertemuan itu sendiri terjadi di babak kualifikasi Piala Asia. Dan setelahnya Indonesia dan Cina sudah tidak pernah bertemu lagi. Meski tidak pernah bertemu, kedua tim terus berusaha untuk mengembangkan sepak bola mereka masing-masing. Pada tahun ini, takdir seolah kembali mempertemukan antara Indonesia dengan Cina. Hal itu berawal saat tim Garuda berada satu grup dengan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu berarti mau tak mau Indonesia akan melawan Cina sebanyak 2 kali dengan sistem kandang dan tandang. Jika melihat jadwalnya, Indonesia akan bermain tandang dahulu, yakni pada tanggal 15 Oktober mendatang. Baru pada tahun depan Indonesia gantian menjadi tuan rumah, tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Untuk menghadapi babak ketiga sendiri, Sinteyong sudah menentukan target, di mana pelatih asal Korea itu akan berusaha membawa Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat di akhir klasmen. Bagi STY itu adalah target yang sangat realistis bagi Indonesia, karena peringkat 1 hingga 2 pasti sudah diperebutkan oleh 3 tim, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jujur, di grup kami Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau 4. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket. Jika tidak, kami akan bermain di playoff dengan tiket 0,5, kata Sinteyong pada media. Target Cina sama dengan target Sinteyong. Target dari Sinteyong tadi ternyata juga menjadi target dari Cina. Hal itu diungkapkan oleh media mereka, yakni 163.com. Meski lolos langsung ke Piala Dunia terbilang sulit, namun media Cina percaya jika timnasnya bisa finish di posisi 4 besar. Maka dari itu, Cina harus bersaing dengan Indonesia dan Bahrain, yang kemungkinan besar juga memperebutkan posisi tersebut. Meski kemungkinan timnas Cina lolos ke putaran final Piala Dunia sangat kecil, namun kami tetap memasang target lolos ke Piala Dunia. Tujuan yang lebih masuk akal bagi kami adalah melaju ke posisi 4 besar untuk mempertahankan harapan lolos. Jadi Indonesia dan Bahrain adalah lawan yang harus kita lewati, tulis 163.com pada artikelnya. Media Cina kaget dengan target Sinteyong.
Target yang diucapkan oleh Sinteyong tadi ternyata menimbulkan reaksi dari media Cina, di mana mereka tak menyangka jika Sinteyong sangat percaya diri bisa membawa Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat. Bagi media Cina, Sinteyong harus tahu diri dengan posisi Indonesia saat ini, yang di mana Indonesia adalah unggulan terakhir di grup C. Indonesia juga baru-baru ini mengumumkan targetnya sendiri. Tak disangka meski berada di posisi ke-6, mereka memasang target lebih tinggi dari kita. Jika Indonesia ingin menduduki peringkat ketiga grup, mereka harus melampaui salah satu dari 3 tim kuat. Lanjut media 163.com pada artikelnya. Dapat balasan dari Tom Hye. Tom Hye tampaknya menjadi pemain timnas yang tidak terima atas pernyataan media Cina yang terkesan merendahkan Indonesia, di mana media Cina dianggap meremehkan dengan target yang dicanangkan oleh Sinteyong. Bagi Hye, media Cina telah salah besar menilai Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu kemudian melanjutkan, jika kekuatan Indonesia saat ini semakin kuat, dan para pemain terus menunjukkan kekompakan satu sama lain, entah di dalam maupun luar lapangan. Hal inilah yang menurut Hye bisa mengejutkan Cina dalam pertemuan nanti. Sekarang kami lolos ke putaran ketiga. Ada beberapa perubahan di tim, kami makin kuat dan bisa dirasakan kami makin padu. Penting ketika kami percaya dapat meraih sesuatu yang lebih ke depannya, dan itu membuat kami jadi lebih kuat. Kami tidak akan berhenti di sini, kami saling percaya satu sama lain. Dan di putaran selanjutnya kami akan menunjukkan kemampuan kami. Memang kami kalah lawan Irak, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk merasakan tantangannya di putaran ketiga nanti, kata Tom Hye pada media. Kini menarik dinantikan duel antara Indonesia dengan Cina. Untuk duel mendatang, Cina memang layak diunggulkan. Karena selain menjadi tuan rumah, mereka juga unggul head-to-head atas timnas Indonesia. Namun skuad asuhan Branko Ivankovic itu tetap harus hati-hati, karena pastinya Indonesia sudah menyiapkan kejutan di pertemuan yang akan datang. Jadi itulah saat media Cina meremehkan target yang dicanangkan oleh Sinteyong, yang akhirnya langsung mendapatkan balasan dari Tom Hye. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.